Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat rahimana wa rahimakumullah. Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam kitab Asy-Syifa fi ta'rifi huquqi al-Mustafa, kitab itu beliau khusus tulis untuk mengetahui dan cara bagaimana menunaikan hak kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menunaikan hak kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan tentang ciri-cirinya, beliau sebutkan pula tentang bagaimana para sahabat mereka memperlakukan atau berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sampaikan bahwa ketika seseorang ingin menunaikan hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengaplikasikan kecintaan. Banyak orang sekarang mengatakan kita cinta Nabi, kita suka dan betul-betul siap untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai nangis-nangis, mengenang dan segala macam. Dan beliau mengatakan hakikatnya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setidaknya diwujudkan dengan 4 hal. Yang pertama, banyak menyebut-nyebut. Banyak menyebut-nyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta dia pasti akan banyak mengingat dan menyebut-nyebut. Ini sudah merupakan kewajaran. Ada anak ingat orang tuanya di pesantren. Ingat dulu waktu zaman di rumah enak, kalau bapakku biasanya begini, ibuku biasa begini. Dia ingat. Orang tua apalagi ketika anaknya dirantau atau sedang sakit disebut-sebut anaknya. Apalagi kalau seorang yang sedang jatuh cinta, wah diingat-ingat terus. Dan tidak mungkin yang disebutkan kejelekan dan kekurangan, tapi pasti yang disebutkan adalah nilai-nilai positif. Dan ini merupakan bukti kecintaan yang paling jelas. Maka ketika seorang muslim cinta kepada Allah maupun cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dilihat dulu apakah orang itu terlihat atau tidak dalam mencintai beneran atau tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bukti kebukhl atau kekikiran, ya. Seorang dinyatakan pelit pada saat mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut tidak bersolawat. Ini perlu dibiasakan. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan setiap kita mendengar nama beliau atau mendengar ada orang bersolawat, kita bersolawat juga. Ini saya pernah sampaikan di majelis ini. Kita ini sedang membahas tentang biografi, sirah, ciri, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setidaknya kita menjadi orang paling banyak bersolawat. Ya, bukan kita mendengar diam aja begini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang pelit itu orang yang mendengar namaku disebut tidak bersolawat. Jadi ahlu sunnah yang betul-betul pengen mengikuti petunjuk beliau, pengen mencintai beliau, adalah orang yang paling sering bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama beliau disebut atau kita mendengar ada orang bersolawat, kita bersolawat. Nah, ini salah satu bentuk seorang cinta. Dia akan menyebut-nyebut. Ini kata Qadhi Iyad rahimahullah. Yang kedua, seorang artinya banyak bersolawat. Ketika mendengar orang bersolawat, dia bersolawat pula. Yang kedua, seseorang sampai mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang cinta kepada orang lain, maka hobi yang dimiliki orang yang dicintai akan
menular kepada dia. Sukanya apa dia? Warna ini, kita ikut-ikutan suka warna itu, padahal kita nggak perhatian sama warna, akan tetapi karena orang yang kita cintai ini suka dengan warna itu, dia ikut-ikutan. Makan, hobinya makan apa? Diperhatikan sampai akhirnya kita ikut-ikutan suka makan itu. Padahal kita tidak pernah perhatian sama masalah makanan, tapi gara-gara kita cinta kepada seseorang, maka hobi dia nular ke kita. Itu merupakan konsekuensi atau minimalnya salah satu tanda kecintaan. Maka para ulama menyebutkan cinta Allah itu butuh bukti dan ada konsekuensi. Kalau cinta Allah berarti cinta kepada mahbubullah. Apa yang Allah cintai, kita cintai. Maka para ulama mengatakan cinta kepada Nabi SAW merupakan bagian penting dari cinta kepada Allah. Kemudian mencintai Nabi SAW memiliki bagian penting pula, yaitu poin ketiga, mencintai perintah Nabi SAW. Kalau kita cinta kepada Allah berarti konsekuensinya atau diantara bagiannya cinta kepada Nabi SAW. Maka cinta kepada Nabi diaplikasikan juga dengan cinta kepada ajarannya. Tadi kita katakan cinta kepada orang yang dicintai Nabi SAW. Rasulullah SAW menyatakan satu saat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW melihat ada beberapa orang Ansar lewat. Maka Nabi SAW menyatakan, wallahi la antum min ahabbin nasi ilai. Demi Allah, kalian adalah orang yang di antara orang-orang yang paling aku cintai. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjadikan cinta kepada kaum Ansar sebagai alamat keimanan seseorang. Kalau ada orang yang benci kepada kaum Ansar, justru ini merupakan bukti kemunafikan. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW menyatakan, ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Di antara ciri keimanan seseorang adalah cinta kepada orang-orang Ansar. Dan di antara bukti kemunafikan seseorang adalah benci kepada orang-orang Ansar. Kenapa? Ini hadisnya sahih, itu sudah cukup menjadi kaidah. Akan tetapi di antara bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW, kita cinta kepada setiap orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka kita berhati-hati ketika terkadang kita terbawa emosi, ras, atau hanya sekedar hawa nafsu, tidak suka dengan kabilah tertentu. Kenapa tidak suka dengan kabilah itu? Hanya sekedar dia orang Arab misalkan. Kalau sampai orang Arab itu dari orang-orang yang ditegaskan oleh Nabi SAW seperti orang Ansar harus dicintai, maka perlu kita hati-hati. Jangan sampai hanya sekedar cinta pada produk pribadi kebudayaan tanah air, lalu kita tidak suka dengan orang-orang yang oleh Nabi SAW dicintai. Dan Rasul SAW tegaskan, ada beberapa sahabat yang betul-betul dicintai oleh Nabi SAW. Kalau seandainya kita cinta kepada Nabi SAW, sudah semestinya orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW kita cintai. Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela para sahabatku. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian cela para sahabatku, demi Allah seandainya salah seorang di antara kalian mau sedekah dengan emas sebanyak dan sebesar gunung Uhud, gak bakal bisa dibandingkan dengan sedekahnya para sahabatku. Separuhnya pun tidak sampai. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Dan kita cinta kepada para sahabat, ini merupakan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini juga merupakan konsekuensi kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah, tadi kita sudah sebutkan 3. Yang pertama banyak-banyak menyebut. Yang kedua cinta kepada orang yang dicintai Nabi SAW. Yang ketiga cinta kepada syariatnya. Kita sering dengar ayat Allah Azza wa Jalla, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Katakan wahai Muhammad, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa yang kita jelaskan,
bahwa cinta kepada Allah itu ada konsekuensinya, memiliki beberapa bagian. Di antara bagian terpentingnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki bukti, dan bagian-bagian di antaranya cinta kepada syariatnya. Dan saya sudah sampaikan beberapa waktu sebelum ini bahwa konsekuensi seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah dia melaksanakan 4 hal. Tasdiquhu fima amar, membenarkan informasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar, melaksanakan semua perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara', tidak menyembah, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ini semua merupakan konsekuensi seseorang bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kalau seandainya sekedar syahadat saja, atau orang mengatakan saya cinta saja tanpa pembuktian, banyak orang bisa seperti itu. Akan tapi kita tahu bagaimana posisi orang-orang yang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul melaksanakan tanggung jawab dan apa yang menjadi konsekuensi syahadat mereka. Taib. Yang keempat, Al-Qadhi Iyad rahimahullah sampai mengatakan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW, kita seperti kangen pengen ketemu. Kalau tidak mungkin ketemu ketika kita terjaga seperti ini karena beliau sudah meninggal, maka minimal pengen mimpi ketemu beliau SAW. Itu beliau sebutkan. Kalau memang betul-betul kita cinta, kita betul-betul sayang yang luar biasa, sampai pengen mimpi ketemu beliau. Ya. Dan mimpi ketemu beliau ini memang betul-betul akan menunjukkan apakah kita cinta atau tidak. Dan kita sering ketika melihat ada orang yang mendengarkan biografi, sirah, perjuangan, bahkan beberapa momen yang diceritakan tentang Nabi SAW, kita jadi membayangkan seandainya anak bersama Nabi SAW. Ya. Dan itu tidak mungkin kalau seandainya seseorang hanya berkhayal atau mendengarkan dongeng saja lalu dia pengen cinta kepada Nabi SAW. Apalagi kita pernah bahas pada permulaan pengajian ini, orang yang melihat Nabi SAW, dia berarti telah melihat Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, "Man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Orang yang melihat aku dalam mimpi, betul-betul dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ini pernah kita sampaikan di awal-awal pelajaran Syama'il Muhammadiyah. Ya. Akan tetapi kita sudah sampaikan juga bahwa syaitan meskipun tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia bisa berbohong. Dia bisa berbohong mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ciri-cirinya, maka kita bisa berharap itu betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau yang kita temui di dalam mimpi itu bukan orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis, berarti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bernama Yazid Al-Farisi. Dia mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia cerita kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, kalau begitu tolong ceritakan orang yang kamu ketemui dalam mimpi, bagaimana ciri-cirinya. Kemudian mulai disebutkan ciri-cirinya seperti ini dan persis. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Law ra'aitahu fil yaqadhati mastata'ta an tan'atha fawqa hadha." Kalau kamu pernah bertemu langsung, secara langsung, bukan mimpi, seperti kita para sahabat, kamu tidak akan memberi ciri-ciri lebih dari ini. Artinya betul-betul yang dilihat oleh orang itu dibenarkan oleh Ibnu Abbas. Dan kalau ada orang yang menyerupai atau mimpi bertemu dengan orang yang menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanya ciri-cirinya ternyata tidak sama, berarti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang aku Nabi. Ya, contohnya bagaimana? Dia mimpi ketemu Nabi SAW, ternyata yang ditemui orang tidak ada jenggotnya. Itu bukan Nabi. Karena Nabi SAW berjenggot.
Ya, dalam Sunan Nasa'i dengan sanad yang sahih, dan kita sudah pelajari dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan oleh At-Tirmidzi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katsal lihyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenggotnya lebat. Kok kita ketemu Nabi SAW dalam mimpi, ternyata jenggotnya plontos. Ini Nabi Indonesia ini kayaknya. Ya. Apalagi kalau dia bilang besok ya coblosan yang ini, waduh sudah ini. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang betul-betul cinta atau tidak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang ciri-ciri fisik beliau, dan kita sebutkan bahwa yang seperti ini menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara batin merupakan orang yang dipilih dalam keimanannya, kuat sekali, tidak takut apa-apa. Karena beliau adalah seorang yang sudah dibersihkan, disiapkan surganya, kemudian dikasih emban risalah. Maka tidak mungkin beliau, kata para ulama, tidak mungkin beliau akan berbohong, berdusta dan salah dalam menyampaikan risalah. Tidak ada yang disembunyikan. Kemudian beliau tidak akan salah dalam menyampaikan risalah. Bahkan para ulama mengatakan di antara bentuk kemaksuman beliau, tidak mungkin beliau melakukan dosa besar, tidak mungkin beliau melakukan syirik, tidak mungkin beliau berdusta secara sengaja, tidak mungkin beliau melakukan kesalahan dalam menyampaikan risalah. Adapun beliau salah dalam urusan-urusan kecil mungkin, karena beliau manusia biasa. Dan para ulama mengatakan bahwa kesalahan yang manusiawi tidak sampai merusak kehormatan dan wibawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau tidak akan dibiarkan oleh Allah azza wajalla. Ketika salah akan diingatkan, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah seperti ketika beliau diakali oleh sebagian istrinya ketika beliau minum madu di rumah salah seorang istrinya, lalu sebagian istrinya mengatakan, ayo kita sekongkol, kita bilang mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam bau. Siapapun, ini Hafsah sama Aisyah ya, Hafsah sama Aisyah cerita, nanti siapapun di antara kita yang duluan ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan mulut beliau bau. Akhirnya Rasulullah SAW ketemu dengan salah satu dari mereka, maka dia bilang, ini kok antum habis makan apa kok bau mulutnya? Sampai ke satunya ngomong lagi, antum habis minum apa kok bau mulutnya? Sudah, kalau gitu dari sekarang aku tidak akan minum madu. Akhirnya ini madu asli dan madu yang bukan asli. Jadi kata Rasulullah SAW, ana tidak mau minum itu lagi. Turun firman Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan hanya gara-gara mencari kerelaan istrimu? Dan ini bukan merusak kehormatan Nabi SAW. Wajar menghadapi kecemburuan istri-istrinya, tapi tidak sampai merusak kehormatan beliau SAW. Dan tidak dibiarkan, ditegur langsung. Dan itu pun Rasul SAW kemudian bertobat kepada Allah. Ini akan menambah tinggi derajat Rasulullah SAW. Nah, ini di antara bentuk kemaksuman beliau sallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi yang sempurna. Maka di antara kesempurnaan itu ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan beliau memiliki fisik yang luar biasa. Ya. Dan ini kita sudah pelajari kemarin sampai 15 hadis tentang ciri-ciri beliau. Banyak sekali ciri-cirinya. Ada yang masih ingat? Ada sekitar 20 lebih, bahkan hampir 30-an. Ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah pelajari dan kita sampaikan hadisnya sahih. Ada yang dhaif akan tetapi terkuatkan dengan hadis-hadis lain yang mendukung. Kemudian kalau seandainya pun lemah, itu tidak terlalu berpengaruh karena berkaitan dengan masalah sirah, itu tidak terlalu masalah. Baik, ada yang bisa ingat? Kita sudah bahas sekitar 30 sifat. Antum yang ingat apa saja sudah? Ana akan sebutkan kisah disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau menceritakan tentang biografi Imam Bukhari. Imam Bukhari itu, beliau kalau pengajian dia tidak nulis, disebutkan oleh kawannya, fakana la yaktubu hatta ata ala dzalika ayyam. Imam Bukhari kalau datang pengajian beliau tidak nulis sampai berhari-hari. Falumna fi dzalika ba'da 16 yauman, maka kita kritik beliau setelah lewat 16 hari.
Maka kata Imam Bukhari rahimahullah, aktsartum alayya, kalian kelewatan mengkritik saya ya. Fa'aridu alayya ma katabtum, apa yang kalian tulis coba tunjukkan kepadaku. Fa akhrajnahu fazada ala 15 hadits, 15,000 hadits. Maka kata yang menceritakan itu, kami keluarkan semua yang kita tulis selama 15 hari, ternyata lebih dari 15.000 hadis. Maka Imam Bukhari yang tidak nulis ini dikatakan faqara'aha kullaha min dhahri qalbihi, maka beliau baca semua yang mereka tulis itu dengan hafalannya ya. Bahkan disebutkan bal kana ahaduna yuhkimu kutubahu min hifdhihi, bahkan sebagian kami membenarkan tulisan dan catatannya dari hafalan Imam Bukhari yang kuat itu. Kalau datang pengajian tidak nulis tapi hafalannya kuat kayak Imam Bukhari, wah enak sekali ya. Jadi paling tidak ada yang dibawa pulang ya. Kata para ulama, ihfadz fa kullu hafizin imamu, hafalkan, karena orang yang menghafal itu adalah orang yang menjadi pemimpin, orang terdepan ya. Tapi kalau dapat gayanya saja, paling tidak punya hafalannya, dapat gayanya Imam Bukhari gitu. Ya, ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan seiring dengan perjalanan waktu ada keajaiban-keajaiban ya. Ya, karena memang teori orang belajar ya, ketika antum perhatikan itu para pengampu pendidikan ya, mereka katakan pengajian itu jika seandainya dilaksanakan dengan sistematis, ada kurikulum, ada evaluasi, ada pertanyaan, maka metode belajarnya akan lebih fokus ya, sehingga dalam kurun waktu bisa diukur dengan bilangan waktu tertentu, 4 tahun atau 5 tahun akan ada orang yang sudah bisa untuk mengajarkan orang setelahnya ya. Tapi kalau tidak ada standar, target, kemudian kurikulum, biasanya pengajian 20 tahun juga jadi pengajian belum tua. Belum tua itu melebu dengan metu kiwa ya. Itu kalau melebu masih mending, kalau mau melebu nggak jadi, keluar lagi lebih parah lagi ya. Tapi alhamdulillah hadir pengajian juga itu sudah merupakan kebaikan. Ada banyak keistimewaannya yang jelas. Di antaranya kita bisa mendapatkan ketenangan, yang galau-galau biar hilang galaunya. Kemudian dapat doa dari Allah Subhanahu wa taala, fa ashhadu anni qad ghafartu lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Sahih Muslim, persaksikan aku telah ampuni mereka. Ya, maka malaikat mengatakan, ya Rabb, inna fihim abdaka khata'. Ya Allah, sungguhnya di tengah mereka ada hambamu yang tidak sengaja, dia datang hanya untuk kebutuhan saja. Innama ja'a li hajah, dia datang hanya untuk keperluan tertentu, enggak sengaja untuk datang ke pengajian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah hadis qudsi itu, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah komunitas yang tidak rugi dijadikan teman. Artinya mereka diampuni, maka kawan mereka juga mendapatkan ampunan. Ini mahalnya sebuah pengajian. Maka setan itu pengen agar orang tidak suka pengajian. Kalau datang pun dibuat khusyuk-khusyuknya ya. Tapi itu biasanya memang wajar, nggak apa-apa. Ngantuk pun tidak masalah, dapat pahala ya. Ini apa namanya, ngantuk yang berhadiah. Taib. Kita pernah sebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang super ideal, tidak tinggi, tidak pendek, ya kan? Kemudian tidak putih, tidak coklat, tapi kulitnya warnanya apa? Putih yang ada kemerah-merahan. Kemudian apa? Rambutnya ikal. Saya tidak tahu ikal itu apa. Yang jelas tidak keriting dan tidak lurus. Terus apalagi? Beliau tidak gemuk, tidak kurus. Mukanya tidak bunder sleser dan tidak lonjong. Tapi di antara itu yang menunjukkan kesempurnaan. Kemudian alisnya panjang, kemudian bulu matanya juga panjang, hidungnya mancung, badannya lebar, ya, bidang orang bilang. Ada rambut di dadanya. Kalau berbicara beliau menoleh semuanya ya. Kalau jalan cepat sekali, seperti orang turun dari daerah yang agak tinggi. Kemudian beliau juga apa namanya,
Ini akan ada tambahan sebentar lagi nih. Tapi ini secara fisik, secara umum yang kita sudah sebutkan beberapa pertemuan yang lalu, beliau adalah kathul lihya, jenggotnya panjang. Sebagian sahabat bahkan mengatakan kami mengetahui bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari getaran jenggotnya. Getaran jenggotnya itu sampai komat kamit kelihatan jenggotnya. Maka orang yang suka dengan Nabi SAW paling tidak dia berpenampilan sama. Kemudian kita sudah bahas hadis pertama yang kita baca pada Syamil Muhammadiyah, Rasulullah SAW meninggal pada usia 63 tahun, tapi ternyata jenggotnya tidak melebihi 20 helai yang putih. Ya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan, keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pembahasan yang kedua adalah tentang khatamun nubuwah. Pembahasan tentang tanda kenabian. Tanda kenabian apa? Khatam itu artinya, kalau dalam asli kata artinya dalam bahasa Arab, artinya adalah cincin. Bisa juga diartikan dengan stempel. Bisa diartikan secara umum dengan tanda. Dan dalam tanda ini yang dimaksudkan adalah gumpalan daging tumbuh yang ada di bagian punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya antara dua pundak, tapi bukan di tengah, akan tapi agak ke kiri. Dan nanti akan kita bahas bagaimana para sahabat akan menceritakan bagaimana sifat itu. Besarnya seperti sebutir telur burung merpati. Ada yang mengatakan seperti zirril hajalah, seperti yang kita bahas pada hadis pertamanya. Ya, zirril hajalah itu hampir sama ukurannya segitu. Kemudian ada yang mengatakan innamahiyya sya'arat, ada bulu-bulu dan rambut-rambutnya. Akan tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan itu memang seperti daging yang tumbuh di kulit. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa daging yang tumbuh itu bukan di luar, akan tetapi antara kulit dan daging. Kalau seandainya dipegang bisa berjalan, akan tapi di situ saja. Dan ini bukan hanya dituliskan di dalam hadis yang sahih, bahkan dituliskan dalam kitab-kitab sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Sehingga sebagian sahabat yang dulunya mereka orang-orang ahlul kitab sempat membaca Alkitab yang diturunkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin mendapatkan kebenaran dari apa yang mereka baca. Dengan melihat apakah ini seorang rasul beneran atau tidak, dilihatnya tanda kenabian di situ. Sebagian riwayat justru Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan kepada seorang sahabatnya, coba pegang ini. Tapi sebagian sahabatnya tidak. Bahkan mereka ingin seolah-olah melihat, pengen secara sembunyi-sembunyi melihat, muter lewat belakang Nabi SAW, sampai akhirnya Rasulullah SAW tahu, oh ini mau melihat, nih dibuka oleh Nabi SAW, lihat. Termasuk diantaranya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau orang Persia, aslinya Majusi. Faris, negeri Faris yang sekarang sekitar daerah Iran sana, banyak orang-orang Persia. Agama mereka didominasi dengan agama Majusi sejak zaman dulu. Maka Salman Al-Farisi datang juga dalam kondisi beragama seperti itu, dan beliau ingin mengecek betul atau tidak kenabian ini ketika beliau telah membaca bahwa kenabian sudah hampir datang dan akan datang di sebuah negeri yang banyak kurmanya. Maka dia datang ke kota Madinah, ternyata dia dengar center sekali, ada orang banyak mengatakan ada orang yang mengaku Nabi SAW, maka dia didatangi, kemudian dicari bukti-bukti itu, diantaranya dikasih hadiah, dikasih sedekah, dan nanti akan kita bahas hadisnya. Intinya tanda ini merupakan salah satu tanda kenabian yang ada pada bagian fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikhususkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Asy-Syama'il, padahal ini merupakan tanda fisik secara umum, akan tetapi karena ini merupakan tanda yang khusus, bahkan diriwayatkan dari beberapa hadis. Nah, ini pembahasan yang disebutkan, ada hadis yang khusus dan jumlahnya 8 hadis disebut oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis yang pertama
beliau katakan haddatsana Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga hadis ini sahih. Beliau katakan haddatsana Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail anil Ja'd ibni Abdurrahman qala sami'tu As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu yaqul. Ini yang cerita. Sahabat ini namanya Sa'ib bin Yazid, dan Sa'ib bin Yazid merupakan sahabat junior. Beliau masih kecil waktu itu, dan beliau akan menjadi rujukan kaum muslimin setelah beliau Allah panjangkan umurnya sampai tua. Dan para ulama mengatakan Sa'ib bin Yazid menjadi sahabat yang paling akhir meninggal di kota Madinah, umurnya 94 tahun, dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita beliau, cerita sambil menceritakan tentang yang apa beliau lihat dari tanda kenabian, sekaligus beliau bercerita tentang kisah pribadinya. Dia katakan, "Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku dibawa oleh bibiku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'. Ya Rasulullah, sungguhnya ponakanku sakit. Dalam riwayat lain dikatakan waqa', jatuh. Dalam riwayat lain dikatakan yashtaki min rijlihi, dia datang sambil mengeluhkan penyakit yang ada di kakinya. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untukku. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwa usapan tangan kepada anak kecil merupakan tanda sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, dan ini dipraktekkan oleh orang Arab. Mestinya kita orang-orang yang lebih terkenal santun, lembut, kasih sayang, kita juga melakukan itu. Tapi ada sebagian orang memang tidak terbiasa, dan itu perlu dirubah kebiasaannya, karena itu merupakan tanda sayang. Termasuk adalah mencium anak kecil. Mencium anak kecil tentunya dengan tanda sayang, bukan mencium yang memiliki keanehan. Ya. Ini sebagian orang yang punya penyakit bisa seperti itu. Ya. Sampai sekarang, ya, ada sebagian anak pernah melihat maqta' atau cuplikan-cuplikan, mereka justru menikmati anak kecil. Na'udzubillah. Dan itu oleh orang tuanya dikasihkan, anaknya kecilnya nangis-nangis. Karena tokohnya ini suka dengan anak kecil. Na'udzubillah. Nah, ini jelas bukan merupakan syariat Islam, bahkan secara manusiawi yang natural saja enggak. Akan tapi bukan ini yang kita bahas. Akan tapi mencium kepala anak kecil sebagai tanda kasih sayang, ini merupakan bukti rahmah. Ya, ada seorang Arab Badui, dia tidak pernah mencium anak kecil, anak-anaknya sendiri tidak pernah. Ketika dia melihat Rasulullah SAW mencium kepala Husain atau Hasan, maka dia terheran-heran. Aku punya 10 anak, nggak pernah nacium. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya man la yarham la yurham, atau hadis yang sama dengan itu. Rasulullah SAW mengatakan yang tidak sayang tidak akan disayangi. Yang jelas ini merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, kepada anaknya, didoakan juga. Nah, di sini dikatakan wada'ali bil barakah, aku didoakan dengan keberkahan. Dan yang meriwayatkan kisah ini cerita bahwa As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu panjang umur karena didoakan itu. Orang yang melihat Sa'ib bin Yazid, dia katakan ra'aitu As-Sa'ib ibn Yazid ibna 94 sanah jaldan mu'tadilan. Aku melihat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu ketika umurnya sudah sampai 94 tahun, ternyata dia tetap kuat dan badannya tegap, tidak bungkuk, tidak pikun. Bahkan beliau ini meninggal ketika umurnya 96. 94 ini masih tambah 2 tahun lagi nanti dia hidupnya itu, dan dia posisinya kuat seperti anak muda, tidak bungkuk, tidak pikun. Dan dia cerita, mutti'tu basari wa sam'i bi barakati da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku merasakan nikmat tetap dalam pandangan maupun pendengaranku karena aku pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka seperti kita katakan, beliau termasuk sahabat yang paling akhir meninggal di kota Madinah. Umurnya 96 tahun. Ya, karena beliau masih junior pada saat Nabi SAW masih hidup. Kemudian cerita beliau, wa tawadda'a fasyaribtu min wudu'ihi. Rasulullah SAW kemudian wudu, maka aku minum bekas air wudu beliau SAW. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka bertabarruk, mencari atau mengalah berkah dari fisik Nabi SAW, dari fisiknya itu sejak beliau ada. Memang di tengah para sahabat itu hal yang biasa, dan itu mereka lakukan ketika Nabi SAW masih hidup saja. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika utusan orang kafir Quraisy untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah. Antum pernah dengar itu dalam pelajaran sirah. Ada perjanjian Hudaybiyah, orang-orang Islam seperti dirugikan sekali. Dirugikan. Kalau ada orang kafir datang ke Madinah harus dikembalikan. Ada orang Madinah datang ke kota Mekah biarkan saja. Tidak boleh saling menyerang. Kemudian mereka tidak boleh umroh tahun ini, harus tahun depan. Segala macam, seolah-olah mereka merugikan. Akan tetapi salah satu dari utusan orang kafir Quraisy mengatakan, laqad wafattu ilal muluk, wafattu ila Qaisar wa Kisra wan Najashi. Aku telah terbiasa menjadi utusan menghadap raja-raja, kepada Kaisar, kepada Kisra, kemudian kepada An-Najashi, pembesar-pembesar itu daerah berbeda-beda. Tapi aku tidak pernah melihat al-muluk yu'azzimuhu ashabuhu kata'zimi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat rakyat yang menghargai, menghormati rajanya seperti penghormatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi yadi ahadihim fadallaku biha wujuhahum wa jildahum. Kata Urwah bin Mas'ud, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan riaknya, liur yang kental. Rasulullah SAW tidak mengeluarkan itu kecuali tidak mungkin sampai tanah, akan dijadikan rebutan para sahabatnya. Kemudian mereka jadikan untuk diusap-usapkan ke kulit mereka atau ke muka mereka. Ya. Dan ini hanya dilakukan kepada Nabi SAW. Sebagian sahabiah mengambil rambut beliau, ditaruh di sebuah tempat, kemudian kalau dia sakit dia kasih air, airnya diminum. Karena sudah terkena rambut Nabi SAW. Tapi itu hanya kepada Nabi SAW. Dan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Adapun beliau sudah meninggal, maka para sahabat tidak ada sedikit pun yang mencontohkan tabarruk kepada siapapun. Tidak Abu Bakar dan Umar sebagai mertua dan calon penghuni surga, tidak kepada Uthman dan Ali yang sebagai menantu maupun penghuni surga. Hatta Abdullah bin Abbas sama dengan Ali bin Abi Thalib, sama-sama Habib itu karena sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama-sama tidak makan sedekah itu. Ya, tapi tidak ada para sahabat yang datang dipijeti, digores-gores gini, rambutnya diambil. Tidak ada yang seperti itu. Tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan mereka ngalah berkah dari fisik para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berarti para ulama mengatakan bahwa tabarruk dengan fisik hanya khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun ketika beliau hidup. Setelah beliau meninggal, para sahabat pun tidak kemudian datang ke kuburannya kemudian digosok-gosok sampai mengkilat, itu enggak. Tidak ada. Karena memang kuburan beliau tidak sampai ada yang bisa dikilatkan dengan gosokan. Pun ada tanahnya, mereka tidak rebutan untuk ngambil tanahnya, tidak seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwa tabarruk dengan fisik itu hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika beliau masih hidup. Adapun peninggalan fisik yang masih ada seperti rambut misalkan, maka mereka masih tetap perjuangkan itu. Akan tetapi rambut yang sering menyebar dan beredar di tengah media sosial, kok bisa panjang gitu, terus jauh dari wilayah Rasulullah SAW diutus, itu siapa yang bawa sampai ke sana? 1400 tahun rambutnya tidak punah, ya nggak apa-apa tidak punah, tapi siapa yang mengumpulkan sampai panjang begitu? Dan tidak ada riwayat, siapa tahu rambutnya ada sanadnya itu. Ya. Tapi yang jelas kadang-kadang yang keanehan-keanehan seperti ini lebih laku di tengah masyarakat.
Orang baper lihat sampai nangis, oh iya, like and share, ya, kemana-mana itu. Padahal nggak jelas itu dari mana. Ya, tapi ini hadisnya tidak dipelajari. Bagaimana fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Antum tidak kebagian nonton rambutnya tidak apa-apa. Yang penting sunnahnya kita kerjakan. Itu seperti kecintaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ribut. Oh, anak kenapa nggak dapat jatah rambut? Ya. Apalagi kalau sampai bernegara-negara rebutan, nggak penting seperti itu. Sekarang sunnahnya banyak, diwarisi saja sunnahnya ini kita kerjakan bersama-sama. Taib. Ini dikatakan maka aku minum dari air wudunya. Wa qumtu khalfa dhahrihi. Lalu kata Sa'id ibn Yazid radhiyallahu anhu, aku berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nadhartu ilal khatami baina katifaihi. Maka aku lihat khatam itu. Aku lihat tanda kenabian itu dari belakang punggungnya antara dua pundaknya. Dan dijelaskan nanti pada beberapa riwayat bahwa tanda itu bukan di tengah pas, akan tetapi lebih ke kiri. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Ternyata bentuknya itu seperti zirril hajalah. Sebagian ulama mengatakan artinya zir itu kancing. Al hajalah ada sebagian ulama mengartikan adalah tutupnya ranjang. Orang punya ranjang, di atasnya itu ada tutupnya. Nah, kemudian tutupnya itu akan dikancingkan biar tertutup dengan zir tadi itu, dengan kancing. Nah, segede itu tanda kenabian yang ada di sini. Dan para ulama mengatakan itu bentuknya tidak seperti tidak berbeda dengan riwayat yang lain. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ziril hajalah ditafsir dengan riwayat yang lain artinya adalah baydul hamamah. Nanti akan kita baca hadis lainnya. Baydul hamamah artinya adalah telur dari burung dara, ya, burung merpati. Ada riwayat lain nanti akan kita baca pada hadis terakhir seperti kepalan tangan. Berarti sekitar itu. Artinya itu hanya kira-kira saja karena mereka tidak datang di punggung Nabi SAW kemudian diukur. Wah, kayak gini enggak. Akan tapi itu hanya sekedar mengira-ngira sesuai dengan perkiraan orang yang melihat. Ini hadis pertama dan kita sebutkan bahwa hadis tadi dengan sanad yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, qala haddatsana Sa'id ibnu Ya'qub At-Taliqani qala haddatsana Ayyub ibnu Jabir. Dan Ayyub ibnu Jabir ini orangnya lemah. Orangnya lemah, hanya saja kelemahan itu tidak terlalu ngefek karena Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis yang sama dari jalur yang lain. Tapi kenapa kita sebutkan rawi ini? Karena yang kita bahas kitab At-Tirmidzi, dan kitab At-Tirmidzi beliau riwayatkan dari guru yang ini, maka kita sebutkan sanadnya ini ada kelemahan, tapi sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur yang lain dengan sanad yang sahih. Qala haddatsana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Jabir bin Samurah beliau cerita, ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat tanda kenabian yang tadi itu, tanda kenabian di antara dua pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Ini yang kita sebutkan tadi. Dia seperti gumpalan daging. Tadi kita sudah sebutkan gumpalan daging ini antara daging yang biasa dengan kulit. Jadi tidak di pinggir yang bisa dipegang-pegang, akan tapi dia dimasuk di dalam kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipegang dia malah bisa gerak begini. Kemudian para ulama mengatakan gumpalan ini apakah sudah ada sejak lahir atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa gumpalan ini sudah ada sejak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ada yang mengatakan, dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Abdul Razak melalui beberapa referensi dan hadis-hadis, bahwa gumpalan ini baru muncul ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat untuk dibersihkan hatinya. Kita pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau didatangi oleh Jibril, kemudian dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci di atas bejana yang terbuat dari perak, kemudian airnya air Zam-Zam,
Lalu Jibril mengatakan, hadza hadzuz syaitani mink. Ini adalah jatah yang digunakan oleh setan untuk mengganggu kamu, dibersihkan. Lalu dimasukkan lagi. Jadi sudah tidak ada rongga lagi untuk setan dalam mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dari ini akhirnya para ulama mengatakan beliau maksum, terjaga dari kesyirikan dan dosa besar, karena sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya sudah dibersihkan. Nah, di sini sebagian ulama menyebutkan bahwa tanda kenabian itu muncul sejak saat itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini dikatakan bahwa tanda kenabian itu seperti gumpalan daging warnanya merah. Dan para ulama menyebutkan bukan merah-merah seperti warna merah darah biasanya, akan tetapi seperti kulit manusia biasa. Ya, seperti kulit daging biasa. Kemudian di sini dikatakan mithla baydatil hamamah, seperti telurnya burung dara atau burung merpati. Dan ini menunjukkan tentang bentuknya. Tadi kita katakan ada yang mithlu zirril hajalah, seperti kancingnya penutup ranjang. Tapi kalaupun ditafsiri dengan itu, maka bentuknya pun tidak terlalu berbeda. Karena yang dikatakan zirrul hajalah atau kancingnya penutup ranjang itu maksudnya ya bisa jadi zaman dulu mereka tidak seperti orang-orang zaman sekarang, kancingnya kecil-kecil, kemudian yang dikancingin juga apa. Kalau baju ya kecil, tapi kalau penutup ranjang mungkin lebih gede. Intinya ini tidak berbeda dengan riwayat yang kita baca sekarang. Hadis ketiga, qala haddatsana Abu Mus'ab al-Madini qala haddatsana Yusuf ibn al-Majishun an abihi an Asim ibn Umar ibn Qatadah an jaddatihi Rumaithah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifayhi min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'd ibn Mu'adz yawma mat ihtazza lahu 'arsyur rahman. Ini yang cerita adalah seorang sahabiyah namanya Rumaithah radhiyallahu anha. Beliau ingin menceritakan tentang sebuah hadis, dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar pada saat sahabat Sa'd bin Mu'adz meninggal dunia. Sa'd bin Mu'adz adalah salah satu pembesar kalangan Ansar. Ketika beliau terkena panahnya sehingga darahnya mengucur terus dan tidak sembuh-sembuh, akhirnya meninggal. Dan ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW menyatakan ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa arsy Allah bergetar dengan meninggalnya Sa'ad ibnu Mu'adz. Ini menunjukkan keistimewaan Sa'ad ibnu Mu'adz. Dan Ahlus Sunnah meyakini bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Kemudian Allah berada di atas arsy. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Loh, arsy Allah bagaimana kok sampai Allah di atasnya? Itu tidak perlu dibahas. Yang jelas Ahlussunnah meyakini bahwa arsy itu merupakan makhluk Allah yang terbesar, kemudian Allah berada di atasnya, karena dalam bahasa Arab artinya istawa adalah irtafa'a wa 'ala, artinya tinggi. Dan kata Syekh Abdul Razzaq, orang yang tidak memiliki keyakinan ini, menolak akidah tentang Allah berada di atas arsy, berarti rata-rata mereka berada pada dua kesesatan. Kesesatan pertama, dia menyangka bahwa Allah di mana-mana, dan ini merupakan pendapat yang lucu sekali, bahkan hina sekali. Kenapa? Tidak ada dalilnya Allah di mana-mana. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berada di tempat-tempat yang tidak pantas. Berarti Allah di masjid, di jalan, di pasar, di atas, di bawah, kemudian bahkan di tempat yang kotor, na'udzubillah. Tidak ada dalilnya, dan itu pun perasaan yang bisa terbantahkan dengan perasaan orang. Ini yang pertama. Yang kedua, justru menolak keberadaan Allah. Ada orang yang mengatakan, enggak, Allah tidak di atas. Berarti di bawah? Allah tidak di bawah. Di kanan? Tidak di kanan. Tidak di kiri. Tidak di mana-mana. Kenapa? Karena kalau kita sebutkan Allah berada di satu tempat, berarti dia seperti makhluk. Karena makhluk berada di tempat. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah berada di satu tempat, berarti dia kayak makhluk. Lah, terus Allah di mana?
Pokoknya Allah tidak di atas arsy. Terus di mana? Pokoknya Allah. Akhirnya dia bingung sendiri untuk mengatakan. Padahal seandainya dia mengatakan Allah di atas arsy, selesai, tidak akan ada orang bertanya juga. Terus arsy-nya gimana? Ngapain bertanya? Itu namanya kurang kerjaan gitu. Bahkan kita dulu punya guru tauhid, dia mengatakan kalau seandainya ada orang bertanya kepada antum, arsy itu gimana? Itu sama dengan ada orang bertanya, tolong ajari saya cara makan pintu. Ya. Itu pertanyaannya yang salah. Bagaimana caranya memakan pintu yang cepat? Nah, ya kalau makan pintu, makan aspal, nah itu urusan lain lagi. Itu bahasa kiasan, tamak seseorang. Kan tapi kalau ada orang betul-betul makan pintu, itu berarti dia salah bertanyanya. Ya, ini juga sama. Ketika orang bertanya bagaimana arsy Allah, bagaimana sifat ciri fisik Allah, nah itu salah pertanyaannya. Kita tidak boleh bertanya seperti itu. Tapi sifat yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, itu semua kita imani apa adanya. Kata para ulama salaf, amirruha kama ja'at bila kaif. Imani saja sebagaimana disebutkan, nggak usah tanya gimana pembahasan itu. Tapi intinya dalam hadis ini adalah ketika Rumaitsah bercerita, ketika aku mendengar Nabi SAW menyebutkan hadis tadi bahwa arsy Allah bergetar dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz, dia mengatakan walau asya an uqabbilal khatam, kalau seandainya aku mau, aku bisa mencium tanda kenabian itu yang ada di punggung Nabi SAW, karena aku sedang dekat sekali dengan Nabi SAW. Dia seorang wanita dan dia tidak mungkin mencium Nabi SAW. Akan tetapi beliau ingin cerita bahwa ketika Nabi SAW menyebutkan hadis tadi, aku dalam kondisi dekat sekali. Dia katakan walau asya an uqabbilal khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Kalau seandainya aku pengen cium, aku bisa, karena aku dekat sekali dan aku lihat tanda kenabian itu antara dua pundaknya, seperti itu. Baik, silahkan adzan dulu. Sudah masuk waktu ya.
Baik, kita lanjutkan 2 hadis aja. Setelah itu kita lanjutkan dengan sholat maghrib. Nanti kalau ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Baik, yang jelas ini 2 hadis. Yang hadis yang pertama kita tidak perlu membahas karena memang kebanyakan sudah terlewati dan hadis ini lemah. Yaitu haddatsana Ahmad ibn Abdah ad-Dabbi wa Ali ibn Hujr wa ghair wahidin qalu haddatsana Isa ibn Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah. Umar bin Abdullah maula Ghufrah ini lemah, sehingga sanad ini memang menjadi lemah. Qala haddatsani Ibrahim ibn Muhammad, dia mengatakan diriwayatkan atau diberitahu hadis ini dari Ibrahim ibn Muhammad, dan Ibrahim ibn Muhammad ini min waladi Ali bin Abi Thalib, salah satu dari anaknya Ali bin Abi Thalib. Dia cerita, kana Ali, bapakku, apabila idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau sedang menyebutkan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa Ibrahim ibn Muhammad atau Ibrahim ibn Muhammad ini bukan anaknya langsung, tapi dari cucunya Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali. Nah, ini beliau kata para ulama ahli hadis tidak pernah ketemu dengan kakeknya, sehingga dalam sanad ini tambah lagi ada masalah karena terputus riwayatnya. Akan tetapi isinya seperti yang sebelum-sebelumnya. Disebutkan kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadits bi tulihi. Ali apabila menyebutkan tentang ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu hadis itu disebutkan, dan ini hadis ini sudah kita bahas pada bab pertama tentang ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, beliau katakan, baina katifaihi khatamun nubuwah wa khatamun nabiyyin, antara 2 pundaknya ada tanda kenabian, dan itu merupakan tanda bahwa beliau adalah penutup para nabi. Hadis ini lemah seperti kita sebutkan, akan tetapi maknanya seperti yang didukung oleh hadis-hadis sahih yang kita bahas. Terakhir, hadis ke-20 ini, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Azra ibn Thabit qala haddatsani Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang cerita adalah Abu Zaid Amr ibn Akhtab. Amr ibn Akhtab adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Aba Zaid. Kata Syekh Abdul Razzaq, panggilan dengan kunyah itu merupakan panggilan yang lembut dan sopan. Ketika seorang ingin memberikan penghormatan, maka dia akan memanggil bukan dengan nama, akan tetapi dengan kunyah. Wahai Abu Fulan. Dan ini kata orang Arab, mereka memang terbiasa memanggil dengan kata-kata kunyah seperti itu. Itu bukan laki-laki saja, perempuan pun demikian. Kemudian tidak mesti orang itu memiliki anak seperti yang dikunyahkan. Seperti ada orang punya anak namanya Khalid, maka dipanggil Aba Khalid. Wahai Aba Khalid, ya. Ini rata-rata kunyah seperti itu. Akan tetapi terkadang orang dipanggil Abu Abdillah tidak punya anak namanya Abdullah. Ya. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau kunyahnya adalah Ummu Abdillah, tapi tidak pernah punya anak namanya Abdullah, dan selain Abdullah pun tidak punya. Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menunjukkan bahwa kunyah, menggunakan kunyah itu sudah terbiasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa berniat untuk mengkelabui nama aslinya. Kalau orang kita terbiasa dengan aliasnya kepanjangan kebanyakan. Ya, ini repot juga. Kadang orang pengen tahu ini siapa, nggak tahu, dia ngakunya kalau ditanya Abu Fulan gitu. Ini repot juga. Ternyata dia mau kabur bawa uang, nggak mau bayar utang. Ini repot sekali nih, merusak citra kunyah. Ya, kadang orang kayak gitu, Abu Fulan, Ummu Fulan, ternyata dia hanya ingin menutup nama aslinya. Ya, meskipun sebagian sahabat mereka lebih banyak dikenal dengan kunyahnya, dikenal dengan kunyahnya. Abu Bakrah misalkan, Abu Hurairah diperselisihkan namanya sampai 10 pendapat, tapi yang paling masyhur adalah Abdurrahman ibnu Sakhr, dan nama bapaknya Sakhr itu pun diperselisihkan sampai 10 pendapat, ya, karena yang dikenal kunyahnya Abu Hurairah. Taib, yang jelas
ini adalah panggilan yang sopan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah kepadaku. Famsah dhahri, coba usap punggungku. Maka kata Amr ibnu Akhtab, famasahtu dhahrahu, maka aku usap punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawaqa'at asabi'i 'alal khatam, maka jari jemariku menyentuh tanda kenabian itu. Maka yang rawi ini mengatakan, murid dari Amr ibnu Akhtab mengatakan, wamal khatam, tanda kenabian itu apa? Maka beliau katakan tanda kenabian itu sya'aratun mujtami'at, dia rambut-rambut yang terkumpul. Para ulama mengatakan bukan berarti tanda kenabian di sini adalah rambut semua, bukan, akan tetapi gumpalan daging yang ditumbuhi sebagian rambut. Tapi masing-masing rawi atau sahabat menceritakan sesuai dengan yang dilihat dan dipegang dan sebagainya. Akan tetapi intinya adalah tanda kenabian itu merupakan ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setelah ini ada 3 hadis lagi. Kita lanjutkan biiznillah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Di antaranya adalah kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi yang sudah selebihnya atau sebelumnya melihat tanda kenabian itu di buku yang pernah dia baca tentang akan dekatnya masa kenabian, ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.